Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya di pertemuan ke-9 dengan topik proses costing. Kita mulai aja yuk belajarnya. Apa sih itu proses costing? Yaitu merupakan suatu metode untuk menghitung harga pokok atau jasa apabila perusahaan mengolah produk secara terus-menerus dan massal. Nah, untuk 3 pertemuan ke depan, kita akan terus membahas terkait dengan proses costing ini. Nah, di mana di pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari job order costing yang merupakan kebalikan dari proses costing. Nah, job order costing merupakan suatu metode untuk menghitung harga pokok produk atau jasa apabila perusahaan bekerja berdasarkan pesanan, di mana tidak adanya stok. Sedangkan di proses costing ini, itu dia menghitung harga pokok produk atau jasa yang secara terus-menerus dan jasa. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas apa sih bedanya job order costing yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan proses costing yang kita pelajari sekarang. Nah, di sini kita bahas perbedaan karakteristik perusahaan di mana dia menggunakan job order costing dan proses costing. Nah, kalau yang pertama itu job order costing, karakteristik perusahaannya tujuan berproduksi jika ada yang dipesan. Sedangkan untuk proses costing itu tujuannya untuk memenuhi target penjualan atau sales budget dan target produksi atau production budget. Lalu yang kedua, perusahaan yang menggunakan job order costing itu tidak ada stok barang. Sedangkan perusahaan yang menggunakan proses costing itu ada stok barang. Lalu yang ketiga, itu perusahaan yang menggunakan job order costing, spesifikasi produk ditentukan oleh konsumen berdasarkan pesanan dari konsumen. Nah, sedangkan perusahaan yang menggunakan proses costing itu spesifikasi produk ditentukan oleh produsen. Lalu yang keempat, perusahaan yang menggunakan job order costing itu pengolahan produknya terputus-putus, sedangkan proses costing itu dia pengolahan produknya terus-menerus. Nah, lalu yang kelima, perusahaan yang menggunakan job order costing itu hasil produksinya relatif heterogen, sedangkan perusahaan yang menggunakan proses costing itu hasil produksinya relatif homogen, relatif sama. Lalu yang kelima, perusahaan yang menggunakan job order costing, biaya produksi langsung, bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan menggunakan actual costing. Sedangkan biaya produksi tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead pabrik itu dibebankan ke produk menggunakan biaya yang dibebankan atau upfront costing. Sedangkan perusahaan yang menggunakan proses costing itu seluruh biaya produksi baik yang langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu dibebankan seluruhnya ke produk menggunakan biaya sesungguhnya atau actual costing. Lalu yang ketujuh, perusahaan yang menggunakan job order costing itu perhitungan harga pokok dihitung setelah job selesai. Sedangkan perusahaan yang menggunakan proses costing itu perhitungan harga pokok produk dihitung pada akhir periode. Nah, yang terakhir, perusahaan yang menggunakan job order costing itu biaya produksi dikumpulkan dengan menggunakan media yang disebut dengan kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Sedangkan perusahaan yang menggunakan proses costing itu biaya produksi dikumpulkan dengan menggunakan media yang disebut laporan harga pokok produksi atau cost of production report. Nah, di slide ini kita membahas lebih lanjut terkait dengan ciri-ciri perusahaan yang menggunakan perhitungan proses costing. Yang pertama, perhitungan harga pokok per unit dihitung dengan formula sebagai berikut. Harga pokok per unit sama dengan beban produksi dibagi dengan unit equivalent atau UE. Unit equivalent merupakan suatu jumlah atau tingkatan produksi yang dinyatakan dalam ukuran produk selesai. Nah, gimana sih cara mencari UE?
Nah, perhitungan UE itu sama dengan produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya ditambah produk dalam proses akhir PDP atau yang disebut dengan PDP dikali dengan tingkat penyelesaian. Yang B, untuk menentukan harga pokok per unit disusun laporan harga pokok produksi yang berisi informasi tentang yang pertama, data produksi atau quantity schedule merupakan data tentang jumlah produk yang akan diolah, sedang diolah, dan sudah selesai. Lalu yang kedua, biaya dibebankan atau cost to account for. Memuat data terkait dengan jumlah masing-masing beban produksi yang dikonsumsi oleh setiap departemen pada periode bersangkutan. Yang ketiga, biaya diperhitungkan atau cost accounted for. Merupakan data tentang perhitungan harga pokok unit yang diselesaikan dan perhitungan harga pokok unit sedang dalam proses. Unit equivalent ditentukan oleh beberapa aspek yang merupakan isu-isu utama proses costing. Yang pertama, pabrik mengelola produk melalui satu departemen produksi. Yang kedua, pabrik mengelola produk melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, terdapat persediaan barang dalam proses atau work in process pada awal periode atau WIP beginning, di mana mencari harga pokok proses itu menggunakan metode weighted average dan FIFO. Lalu yang keempat, itu perlakuan atas produk hilang atau unit loss, di mana perlakuan atas produk hilang itu terbagi dua, hilang di awal periode maupun hilang di akhir periode. Lalu yang kelima, terdapat sejumlah produk yang rusak atau spoil produk, di mana produk yang rusak ini itu terdiri dari normal, bisa ditolerir rusak, atau abnormal. Lalu yang keenam, perlakuan atas produk cacat atau defective product. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, tambahan bahan baku pada departemen lanjutan. Memungkinkan yang pertama, tambahan bahan baku tidak menambah unit yang dihasilkan. Contoh, jumlah bahan baku ban pada mobil tidak menambah unit yang dihasilkan. B, tambahan bahan baku akan menambah unit yang dihasilkan. Untuk next slide, kita akan membahas contoh soal yang pertama dulu, yaitu di mana menentukan harga pokok proses produk, di mana pabrik mengelola produk melalui satu departemen produksi. Baiklah, ini soal yang pertama, di mana pabrik mengelola produk melalui satu departemen produksi. Nah, ini PTA mengelola produk melalui satu departemen produksi. Berikut data selama bulan Oktober 2016. Nah, berikut ya data produksinya. Jadi dia pabrik mengelola produk hanya melalui departemen gudang. Nih, produk masuk dalam proses atau PDP itu sebanyak 1000 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke departemen gudang 900 unit. Berarti ada produk yang belum selesai atau disebut dengan PDP akhir. Sebanyak 100 unit. Tingkat penyelesaian dari biaya bahan baku langsung itu 90%, lalu biaya tenaga kerja langsung itu 80%, lalu biaya overhead pabrik itu 70%. Beban produksi periode ini untuk bahan baku langsung itu sebesar 79.200. Lalu biaya tenaga kerja langsung itu 68.600. Lalu untuk biaya overhead itu beban produksi periode ini 48.500. Nah, diminta
Buatlah laporan harga pokok produksi. Nah, kita jawab ya soal yang telah kita bahas tadi. Jadi diminta laporan harga pokok produksi. Jadi jawab. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi ada gudang bahan baku itu sebanyak 1000 unit. Nah, produk dalam proses belum selesai itu 100 unit, berarti masih di dalam gudang bahan baku itu sebanyak 100 unit. Nah, tingkat penyelesaian atas produk yang belum selesai ini itu hanya 90% untuk bahan baku langsung, lalu 80% untuk biaya tenaga kerja langsung, lalu 70% untuk BOP, biaya overhead pabrik. Nih ya. Jadi tingkat penyelesaian yang di sini ini merupakan tingkat penyelesaian untuk produk dalam proses yang belum selesai, yang belum ditransfer ke departemen gudang. Sedangkan apabila tingkat penyelesaian udah 100%, berarti dia udah semuanya dong ditransfer ke gudang. Tapi karena masih ada yang belum selesai, makanya ada tingkat penyelesaian dari 100 unit ini. Berapa sih yang udah selesai gitu. Nah, kan dari 1000 unit dari gudang bahan baku itu ditransfer ke gudang barang jadi. Sebanyak di soal ini ada 900 unit. Jadi 900 unit. Nah, kita masuk ke buatlah laporan harga pokok produksi. Sebelumnya kita cari UE dulu. UE kan udah dibahas di slide sebelumnya, di mana UE itu didapatkan rumusnya dari produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya ditambah tanda kurung produk dalam proses akhir atau PDP dikali tingkat penyelesaian. Jadi untuk UE bahan baku langsung itu produk selesai ditransfer ke departemen sebelumnya itu kan 900 dari soal nih udah. Yang udah diselesai itu 900 unit. Jadi yang ditransfer 900 unit ditambah dengan produk dalam proses akhir. Jadi produk yang belum selesai itu sebanyak 100 unit. Itu di soal juga ada. PDP akhir sebanyak 100 unit ini. 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaian masing-masing biaya. Kalau ini kan UE untuk bahan baku langsung. Jadi di soal ada bahan baku langsung tingkat penyelesaian cuma 90, jadi 90%. 90%. Kayak gini ya. Jadi dikali dulu 100 dikali 90%. Jadinya 90 ditambah dengan 900, hasilnya 990. Lalu untuk UE, biaya tenaga kerja langsung, itu sama ya cara carinya. Jadi sama dengan 900, itu untuk produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya, itu ada di soal. Ditambah produk dalam proses akhir, juga ada di soal. Dikali tingkat penyelesaian dari biaya tenaga kerja langsung, 80% juga ada di soal. Hasilnya 980. Lalu UE untuk BOP, itu sama dengan produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya, sama ya, sama-sama 900. Lalu ditambah dengan produk dalam proses akhir itu 100 dikali dengan tingkat penyelesaian dari biaya overhead pabrik itu 70%, ada di soal. Jadi hasilnya 970. Sekarang kita langsung ya membuat laporan harga pokok produksi. Jadi dibuat dengan langkah yang pertama kita buat dulu judul perusahaannya, yaitu kan PTA, di soal ada kan PTA. Nih PTA. Lalu buat nama laporannya, laporan harga pokok produksi. Lalu buat periodenya untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2016. Nah, di mana dalam laporan harga pokok produksi itu memuat katanya 3 informasi kan. 3 informasi apa aja?
telah dibahas di set-set sebelumnya. Ini ada 3 informasi. Yang pertama data produksi, lalu biaya dibebankan, lalu yang ketiga biaya diperhitungkan. Nih, jadi yang pertama itu data produksi. Jadi data produksi katanya memuat apa aja? Data tentang jumlah produk yang akan diolah, sedang diolah, dan sudah selesai. Jadi ini informasinya. Jadi yang A, data produksi itu ada data yang sedang diolah, sudah diolah, dan belum selesai gitu ya. Jadi produk masuk dalam proses itu ada 100 unit, itu ada di soal. Lalu produk yang telah selesai ditransfer ke departemen gudang itu ada 900 unit. Ini produk selesai ditransfer ke gudang 900 unit. Lalu produk dalam proses akhir itu berarti yang tidak selesai itu ada 100 unit. Ya. Jadi yang A informasinya cuma ini aja ya. Selanjutnya yang B ada biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan apa aja informasinya? Kita lihat di teorinya telah dibahas sebelumnya. Merupakan data tentang jumlah masing-masing beban produksi yang dikonsumsi oleh setiap departemen pada periode bersangkutan. Jadi itu merupakan data untuk jumlah beban produksi ya yang dikonsumsi. Nah, jadi yang B kan biaya yang dibebankan. Jadi ada 3 biaya. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead pabrik. Nah, lalu di sini ada beban produksi. Nah, beban produksi didapatkan dari soal merupakan beban produksi periode ini. Ini ya. Langsung aja dipindahkan. Bahan baku langsung itu 79.200.000. BTKL itu 68.600, BOP 48.500, itu dipindahkan angkanya. Udah semuanya ya. Pindahkan, dijumlahkan hasilnya 196.300. Nah, selanjutnya kita cari UE-nya. UE-nya kan udah kita cari tuh, tinggal kita pindahkan aja nih UE untuk bahan baku langsung 990. Lalu biaya tenaga kerja langsung itu ada 980. Nih. Lalu untuk BOP ada 970. Nih, udah kita cari kan sebelumnya. Lalu kita cari beban produksi. Nih, beban produksi yang ini dibagi dengan unit ekuivalen. Itu untuk menentukan, tadi di teori itu untuk menentukan nih, harga pokok per unit. Jadi harga pokok per unitnya itu beban produksi dibagi unit equivalent atau UE. Gitu ya. Jadi kita menentukan harga pokok produknya. Jadi beban produksi dibagi UE. Jadi yang untuk bahan baku langsung itu 79.200 dibagi dengan 990, hasilnya 80. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung 68.600 dibagi 980, hasilnya 70 harga pokok produknya. Lalu untuk BOP, beban produksinya 48.500 dibagi UE 970, hasilnya 50. Lalu semua harga pokok produk yang merupakan total dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP, hasilnya jadi 200. Ini 200 ya. Nah, 200 ini nanti datanya akan, pokoknya harga pokok produk masing-masing juga akan digunakan. Nih, masing-masing biaya juga akan digunakan untuk menentukan data yang C. Nih, nanti berguna untuk menentukan data yang C ya. Selanjutnya kita lihat lagi teorinya yang ada, yang telah dijelaskan. Jadi di laporan harga pokok produk itu apa aja yang ada. Tadi kan satu udah kita bahas, yang dua juga udah. Biaya yang dibebankan, lalu yang ketiga biaya yang diperhitungkan adalah data tentang perhitungan harga pokok produk unit yang diselesaikan dan perhitungan harga pokok unit sedang dalam proses. Kayak gitu ya. Jadi ada dua.
yang telah selesai dan yang belum selesai. Nih, biaya yang diperhitungkan. Nah, yang pertama itu biaya produk yang telah selesai, berarti telah ditransfer ke gudang. Jadi, biaya produk yang telah transfer di gudang berarti sama dengan unit dikali dengan harga pokoknya berapa. Jadi kan di soal udah di sini aja kita lihat nih, yang udah selesai ditransfer itu 900 unit. Ya, 900 unit dikali dengan 200. Nih, harga pokok produk. Nih, 200. Sama dengan 180.000. Lalu, di informasi biaya diperhitungkan itu juga ada biaya atas produk yang belum selesai atau yang disebut dalam produk dalam proses akhir. Itu kan ada yang belum selesai itu 100 unit. Nah, 100 unit ini untuk jadi kan tingkat penyelesaiannya beda-beda. Jadi kita cari satu-satu. Sedangkan yang nomor 1 itu kan yang udah selesai, berarti udah 100%. Jadi nggak perlu cari lagi satu-satu di masing-masing biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP-nya nggak perlu dicari lagi satu-satu karena tingkat penyelesaian sama-sama 100%, kayak gitu ya. Jadi karena di sini tingkat penyelesaian berbeda, jadi kita kali satu-satu per biaya. Jadi yang pertama biaya bahan baku langsung, itu kan yang belum selesai 100 unit, dikali tingkat penyelesaiannya, itu 90%, dikali dengan harga pokok produk untuk biaya bahan baku langsung. Itu dilihat di sini, itu 80 kan, dikali 80. Langsung dikali 80, sama dengan 7.200. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung, itu juga sama dengan 100 unit. Ini 100 unit, dikali 80% tingkat penyelesaian dari biaya tenaga kerja langsung. Lalu dikali dengan harga pokok produk untuk biaya tenaga kerja langsung aja itu 70. Hasilnya 5.600. Untuk biaya overhead pabrik juga begitu, 100 unit dikali tingkat penyelesaiannya 70%, dikali dengan beban produksi per unit ekuivalen untuk BOP itu 50. Dikali dengan 50, hasilnya 3.500. Total biaya yang diperhitungkan itu dijumlahkan semuanya 16.300. Nah, kita cek dari beban produksi 196.300 ini itu terdiri dari biaya atas produk yang telah selesai dan produk yang belum selesai atau produk dalam proses akhir. Ini pasti sama hasilnya. Jadi kita jumlahkan, misal C1 itu 180 ini kita jumlahkan C1 180.000 ditambah dengan C2 16.300, hasilnya 196.300. Jadi hasilnya pasti sama ya. Jadi untuk beban produksi ini yang diingatkan lagi 196.300 ini merupakan biaya yang terdiri dari 180.000 atas biaya produk yang telah berhasil ditransfer ke gudang yang telah selesai, lalu biaya dan terdiri dari biaya atas produk yang belum selesai atau disebut dengan produk dalam proses akhir, di mana memuat biaya 16.300. Gini ya. Jadi ini ya jawaban atas yang pertanyaan diminta, buatlah laporan harga pokok produksi. Jadi ini jawabannya. Nih, PTA laporan harga pokok produksi. Nah, jadi ini jawabannya semuanya. Nah, ini merupakan soal baru di mana pabrik mengelola produk melalui satu departemen. Sedangkan isunya kan yang telah kita bahas bahwa isunya itu ada 7 isu. Nah, yang telah kita bahas baru 1. Jadi kita lanjut ya, yang kedua kita bahas bagaimana jika untuk menghitung harga pokok produk bila pabrik mengelola produk melalui lebih dari satu departemen produksi. Jadi kita masuk ke soal yang kedua.
Nih, pabrik mengelola produk melalui lebih dari satu departemen produksi. Soalnya PTA mengelola produk melalui dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Berikut data selama bulan Oktober 2016. Nah, berikut ya data produksi. Jadi di sini ada Departemen 1 sama Departemen 2. Jadi produk masuk dalam proses di Departemen 1 itu 1000 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen 2. Itu dari Departemen 1 itu ada 900 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang dari Departemen 2 itu ada 850 unit. Nah, produk yang belum selesai atau disebut dengan PDP akhir di Departemen 1 itu ada 100 unit. Lalu di Departemen 2 itu produk yang belum selesainya ada 50 unit. Lalu untuk tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan baku langsung, lalu biaya tenaga kerja langsung dan BOP, itu untuk Departemen 1 dari 100 unit ini yang belum selesai, itu tingkat penyelesaiannya cuma 90%, 80%, dan 70%. Sedangkan di Departemen 2, dari 50 unit yang belum selesai di Departemen 2 yang akan ditransfer ke gudang, itu tingkat penyelesaiannya hanya 40% untuk bahan baku langsung, lalu 60% untuk biaya tenaga kerja langsung dan 80% untuk BOP. Nah, lalu beban produksi periode ini untuk Departemen 1, bahan baku langsungnya 79.200, untuk Departemen 2 34.800, lalu biaya tenaga kerja langsung Departemen 1-nya 68.600, lalu untuk Departemen 2 itu ada 44.000. Nah, untuk biaya overhead pabriknya, Departemen 1 itu beban produksinya 48.500, untuk Departemen 2 itu 17.800. Nah, diminta berapa harga pokok per unit, lalu B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Nah, di sini, di mana di Departemen 1 ini, angka-angkanya itu sama dengan angka yang ada yang telah kita bahas di sini, di contoh soal yang pertama, angkanya sama. Jadi nanti ini itu ya. Dimintanya itu ya. Buatlah laporan harga pokok produksi. Nih ya. Yang A. Jadi karena ini ada dua departemen, jadi nanti laporan harga pokok produksinya juga ada dua. Untuk Departemen 1 dan Departemen 2. Nah, karena yang di Departemen 1 ini itu angkanya hampir sama, bukan hampir sama lagi, emang sama dengan soal yang di awal, soal yang pertama, sehingga itu laporan harga pokok produknya itu juga sama. Jadi sama ya. Di sini ini sama. Ini sama dengan yang telah kita bahas di sebelumnya. Jadi sama ya. Jadi sekarang kita lanjut aja bahas untuk laporan harga pokok produk Departemen 2. Kayak gitu ya. Jadi untuk laporan harga pokok produksi Departemen 1-nya itu telah kita bahas di soal yang pertama, karena angkanya sama. Tapi bedanya di sini kan
Kalau yang soal yang telah kita bahas tadi itu namanya nggak ada kan. Kalau ini dipisahkan departemen 1 gitu ya bedanya ya. Nah, kan kita telah jawab tuh laporan harga pokok produksi yang pertama untuk departemen 1. Nah, sekarang kita bahas yang untuk departemen kedua. Sebelum kita bahas, nah, ini boleh dibuat atau enggak, terserah. Tapi ini yang gambar ini, bagan ini untuk memudahkan kita mencari informasi dari soal. Makanya Ibu membuat bagan ini. Jadi di sini dilihat ya, di departemen 1 itu terdapat 1000 unit. Nah, produk dalam proses belum selesai, produk yang belum selesai itu 100 unit, di mana tingkat penyelesaian masing-masing biaya itu 90% untuk bahan baku langsung, 80% untuk biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead pabrik itu 70% tingkat penyelesaiannya. Nah, di mana dari 1000 unit, itu yang belum selesai 100 unit, berarti yang berhasil ditransfer atau setelah selesai, berarti 900 unit yang dimana dia telah selesai dan dapat ditransfer ke departemen 2. Jadi 900 unit. Nah, dari 900 unit ini, kan 900 unit ini diolah lagi di departemen 2. Nah, waktu diolah di departemen 2, nah, dari 900 ini, ada lagi nih produk yang belum selesai. Nah, produk yang belum selesai itu ada 50 unit. Nah, 50 unit ini tingkat penyelesaian yang telah digunakan hanya 40% untuk bahan baku langsung, lalu 60% untuk biaya tenaga kerja langsung, lalu 80% untuk biaya overhead pabrik. Kayak gitu ya. Nah, di departemen 2 ini yang awalnya dia menerima 900 unit dari departemen 1, tapi setelah diolah itu sisa 50 unit dan terdapat 850 yang telah berhasil ditransfer ke gudang barang jadi. Jadi ini ya, sebesar 850 unit yang berhasil ditransfer ke gudang barang jadi karena ada 50 dari 900 unit ini hanya 50 unit yang belum selesai, sehingga selisihnya itu merupakan yang telah selesai sebesar 850 unit gitu ya. Bisa dibuat bagan ini karena ada informasi di soal. Ini ya. Nah, next kita masuk cara buat UE-nya. Nah, UE Departemen 1 udah kita bahas di soal sebelumnya, itu sama carinya. Begitu juga dengan Departemen 2, itu juga sama cara carinya. Angkanya aja yang berbeda. Jadi untuk Departemen 2, UE untuk bahan baku langsung, itu kan rumusnya produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya. Jadi untuk Departemen 2 yang telah selesai itu 850 unit. Jadi 850 unit ditambah dengan produk dalam proses akhir PDP, itu produk yang belum selesai di departemen 2 ada 50 unit. Ini 50 unit. Di bagan juga ada nih. 10 unit dikali dengan tingkat penyelesaian dari unit yang belum selesai itu untuk bahan baku langsung itu cuma 40%. Jadi 40% hasilnya sama dengan 870. Lalu untuk UE biaya tenaga kerja langsung sama dengan 850 merupakan produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan produk dalam proses akhir PDP itu 50 dikali tingkat penyelesaian 60% sama dengan 880. Lalu untuk UE BOP itu produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya itu 850 ditambah dengan produk dalam proses akhir PDP 50 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 80% hasilnya 890. Jadi UE di departemen 2 di tiap-tiap biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan BOP ini ya, jadi UE-nya udah kita cari. Kita lanjut ke masing-masing laporan harga pokok produksi. Nah, ditekankan lagi, ini jadi ada 2 laporan ya, karena dia
diolah melalui 2 departemen. Nah, sehingga ada 2 laporan harga pokok produksi. Nah, untuk departemen yang pertama itu diingatkan lagi, ini sama angkanya, sama hasilnya dengan yang telah kita bahas di slide yang telah kita bahas tadi di soal yang pertama, di mana hanya produk itu hanya diolah di satu departemen. Kayak gitu ya. Ini sama angkanya. Udah, next. Kita lanjut ke laporan harga pokok produk departemen 2. Kita lanjut membuat laporan harga pokok produksi departemen 2. Ini PTA, laporan harga pokok produksi departemen 2 untuk bulan yang berakhir 31 Oktober 2016. Nah, A, data produksinya, produk yang diterima dari departemen 1 itu ada 900 unit, dapat dilihat di bagan atau di soal, ada juga ini 900 unit yang telah diterima. Jadi 900 unit. Nih, 900 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke gudang itu sebesar 850 unit, itu juga ada di soal yang telah selesai. Jadi dari departemen 2 itu diolah berapa sih yang udah selesai yang dapat ditransfer ke gudang? Itu ada 850 unit. Itu juga ada di soal. Lalu sisanya 900 dikurang 850 unit berarti ada produk yang belum selesai atau yang disebut dengan produk dalam proses akhir, itu 50 unit, di mana tingkat penyelesaian masing-masing biaya bahan baku langsung itu 40%, lalu 60% untuk biaya tenaga kerja langsung, lalu 80% untuk BOP, biaya overhead pabrik. Lalu ini kan untuk data produksi yang A. Lalu kita buat yang B, biaya yang dibebankan. Nah, biaya yang dibebankan itu ada 4 biaya. Jadi ada 4 biaya ya. Nah, yang pertama itu biaya produk yang diterima dari departemen 1. Jadi, biaya produk yang diterima dari departemen 1 itu merupakan biaya produk yang telah selesai. Jadi kita lihat di yang ini ya. Di 180 ini. 180 itu angkanya didapatkan dari sini. Nih. Biaya produk yang ditransfer ke departemen 2. Ya. Ini dari 180. Selanjutnya, UE dari biaya produk yang diterima dari departemen 1 itu merupakan UE unit yang berhasil diterima dari departemen 1 itu ya. Nih, 900 unit. Jadi kita gunakan unit yang berhasil diterima dari departemen 1, 900 unit. Angkanya dari sini. Nih, 900 unit. Ya, hasilnya harga pokok produknya, beban produksi dibagi unit ekuivalen 180.000 dibagi 900 jadi 200. Ya, 200. Lalu bahan baku langsung, beban produksinya itu ada di soal 34.800, itu ada di soal ya. Soal yang di awal. Nih, 34.800. Begitu juga untuk biaya tenaga kerja langsung untuk departemen 2, beban produksinya 44.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik BOP 17.800 di departemen 2, itu kita pindahkan di sini. Udah semuanya ya. Lanjut kita masuk ke UE. Nah, masing-masing UE itu kan telah kita cari tadi sebelumnya. Nih, kita cari sebelumnya nih. Kita pindahkan. Untuk BBL 870, BTKL 880, BOP 890 UE-nya ya. Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini semuanya. Lalu kita carilah harga pokok produk masing-masing biaya.
Ini untuk bahan baku langsung 40, jadi 34.800 dibagi 870, 40. Lalu ini biaya tenaga kerja langsung 44.000 dibagi 880 sama dengan 50. Lalu untuk OP itu 17.800 dibagi 850, hasilnya 20. Nah, harga pokok produk dari semua biaya itu jumlahkan, ini jumlahkan semuanya. Ini 200, ini ya 200 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 200, hasilnya 10. Nah, begitu juga beban produksi itu jadi jumlahkan semuanya dari 180 ditambah 34.800 ditambah 44.000 ditambah 17.800, hasilnya 276.600. Nah, informasi B udah selesai kita bahas. Selanjutnya C, biaya yang diperhitungkan. Nah, yang pertama itu biaya produk yang transfer ke gudang. Itu ada 850 unit, ya kan? 850 unit dikali dengan total dari seluruh biaya harga pokok 310. Sama dengan hasilnya 263.500. Nah, ini kan biaya yang diperhitungkan itu mengandung biaya yang telah atas produk yang telah selesai yang dapat ditransfer ke gudang dan biaya yang produk belum selesai kayak gitu. Jadi yang satu udah kita bahas, yang C2 itu biaya atas produk dalam proses akhir 50 unit. Nah, ini biaya produk kan ada 4 biaya nih. Jadi di sini juga ada 4 biaya. Jadi biaya produk diterima dari departemen 1 itu ada 50. Ada 50 unit dikali dengan unit ekuivalennya 200 sama dengan Rp10.000 gitu ya. Jadi dari sini dari produk yang belum selesai 50 dikali dengan yang ini 200. Lalu untuk bahan baku langsung itu 50 unit merupakan produk yang belum selesai di departemen 2 dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Ini tingkat penyelesaiannya 40% dikali dengan nih biaya harga pokoknya untuk biaya bahan baku langsung 40 kayak gitu ya. Hasilnya 800. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung sama dengan 50 unit dikali tingkat penyelesaiannya 60% dikali dengan 50. Ini 50 sama dengan 1.500. Lalu yang untuk BOP sama dengan 50 unit. 50 unit dikali dengan 80%, tingkat penyelesaiannya 80%, dikali dengan harga pokok produk untuk BOP itu 20. Jadi harga pokok produk per unitnya 20 sama dengan 800. Jadi total biaya yang diperhitungkan itu 13.100. Jadi total semuanya dijumlahin 10.000 ditambah 800 tambah 1.500 tambah 800, hasilnya 13.100. Jadi nanti C1 ditambah C2 hasilnya sama dengan ini beban produksi 276.600 gitu ya. Jadi C1 tambah C2 263.500 ditambah 13.100 hasilnya 276.600 gitu ya. Jadi ini merupakan laporan harga pokok produksi untuk departemen 2. Ini ya, yang ini semuanya. Selanjutnya diminta apa lagi di soal? Nih, kita telah selesai membahas yang A, buatlah laporan harga pokok produksi. Lalu yang kita buat B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Kita lanjut buat jurnalnya yang B. Nih, jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen 1. Jadi kita langsung ya. Jadi di sini persediaan barang dalam proses departemen 1 itu ada di soal, langsung aja dilihat 79.200. Itu kan merupakan
bahan baku langsung. Jadi di debitnya itu ada PDP, nih, PDP Departemen 1 79.200, lalu ada BBL 79.200 di kreditnya. Begitu juga jurnal yang kedua, persediaan barang dalam proses Departemen 1 BTKL itu 68.600, itu juga dari soal ya. Lalu yang ketiga, PDP Departemen 1 persediaan barang dalam proses Departemen 1 48.500. Ini BOP di kredit 48.500. Ini kan ribet ya cara buatnya ya. Nah, atau jadi ibu sarankan buatnya kayak gini aja. Jadi langsung aja semuanya. Jadi dijumlahkan semuanya kan, ini sama PDP ini dijumlahkan dengan PDP yang 68.600, lalu dijumlahkan dengan PDP ini 48.500, hasilnya 196.300. Bisa ya kayak gini ya. Lalu ini di debit. Lalu di sisi kreditnya ada bahan baku langsung 79.200, biaya tenaga kerja langsung 68.600, lalu untuk BOP 48.500. Nah, jurnal untuk mencatat yang pertama udah selesai. Lalu yang kedua, yaitu untuk jurnal mencatat transfer harga pokok dari Departemen 1 ke Departemen 2. Jadi di sini ini ada dua juga. Ibu saranin yang simple aja. Jadi di sini ini dibagi ya. PDP Departemen 2 itu dia menerima 180.000. Ini kan didapat angkanya dari ini, 180.000. Nih, 180.000 ini didapatkan dari persediaan barang dalam proses Departemen 1, bahan baku langsung 72.000. Lalu PDP Departemen 1 BTKL 63.000, lalu PDP Departemen 1 BOP 45.000. Ini angkanya didapat dari sini ya. Ya, jadi yang ini persediaan barang dalam proses Departemen 1 BBL itu dari 900 unit yang berhasil ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 dikali dengan UE dari BBL. Ini kita lihat di laporan harga pokok produksi Departemen 1 ini 80. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung itu 900 unit dikali dengan 70 rupiah. Lalu BOP itu 900 unit dikali dengan 50. Kayak gitu ya. Nih. Nah, itu yang di kredit. Yang di debitnya persediaan barang dalam proses Departemen 2 itu mencatat seluruh totalnya 180.000. Nah, atau ibu menyarankan lebih baik buat yang simpel seperti ini. Jadi langsung aja, nggak usah dipisah-pisahkan. Jadi di sini di debit persediaan barang dalam proses Departemen 2 sebesar 180.000. Di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen 1 sebesar 180.000. Gitu ya. Ini. Jadi ibu menyarankan bikin yang ini ya. Bikin yang ini aja. Bikin yang ini lebih simple. Selanjutnya jurnal yang ketiga. Jurnal untuk mencatat beban produksi pada Departemen 2. Ini juga ada di soal nih, angka-angkanya. Ini sama ya caranya, cara catat yang ini. Mencatat beban produksi Departemen 1, ini juga mencatat beban produksi Departemen 2, ini caranya juga sama. Nah, ibu menyarankan yang lebih simple seperti ini. Nah, ini ada di soal. Jadi di debit itu persediaan barang dalam proses Departemen 2 sebesar 96.600. Nah, di kreditnya BBL 34.800. Itu terdapat di soal. Ini, nih 34.800. Lalu 44.000 untuk biaya tenaga kerja langsung, biaya overheadnya 17.800. Nih, langsung aja ya buat nih. Ini di kreditnya.
Itu ya. Next, yang terakhir, jurnal yang terakhir, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Jadi di sini di debitnya ada persediaan barang jadi. Jadi persediaan yang telah selesai. Jadi yang bisa dijual gitu ya. Jadi hasilnya 263.500. Nah, angkanya didapatkan dari sini 263.500. Ini sini. 263.500. Nah, itu terdiri dari di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen 2 dari Departemen 1 itu 850. Jadi unit yang berhasil ditransfer atau telah selesai dan ditransfer ke gudang itu 850 unit dikali dengan UE dikali dengan harga pokok dikali dengan harga pokok per unit ini 200. Nih, dapat dari laporan harga pokok produksi Departemen 1 nih. Dari sini harga pokok produksi per unitnya 200. Lalu persediaan barang dalam proses Departemen 2 bahan baku langsung juga 850 unit dikali dengan 40. Itu harga pokok per unit untuk bahan baku langsung. Jadi 40. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung itu 50 dikali 800, 50. Nih, 50 dikali 850. Lalu untuk BOP 850 dikali 200. 850 yang telah selesai dikali dengan 20 ya. Dikali 20. Jadi hasilnya ini 17.000. Jadi ini totalnya jadi 263.500. Dan Ibu menyarankan lagi yang lebih simpelnya lagi yang dibuat ini persediaan barang jadi sebesar 263.500 di debit, di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen 2 merupakan jumlah dari ini semua biaya baik biaya yang didapatkan dari Departemen 1, dari bahan baku langsung Departemen 2, bahan baku langsung bahan biaya tenaga kerja langsung Departemen 2, lalu biaya overhead pabrik Departemen 2. Ya, jadi ini udah. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.